Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwan Alam Syahputra, NPM 1851040356. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang ada di UTS Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama itu jelaskan mengapa sistem informasi dan teknologi internet Jelaskan mengapa penerapan sistem informasi dan teknologi internet oleh organisasi bisnis dapat melahirkan ebusinas. Jawabannya itu karena penerapan sistem informasi dan teknologi internet oleh organisasi bisnis itu hampir seluruhnya menggunakan kekuatan elektronik dan internet. Mereka pun melakukan berbagai kegiatan bisnis yang efisien dan fleksibel itu menggunakan internet. Sedangkan ruang lingkup ebusinas juga sangat luas, mencangkup aktivitas manajemen seperti komunikasi, kolaborasi, ataupun koordinasi. Kemudian yang nomor 2, jelaskan menurut Anda pada kondisi seperti apakah diperlukan pengembangan sistem informasi manajemen. Jawabannya integrasi itu pengembangan sistem harus mempertimbangkan tingkat integrasi. Terus format tetap pada muka layar tampilan tentu saja harus dibuat lebih baik agar nyaman dan mudah digunakan. Kemudian kekuatan kompetitor. Apabila kompetitor organisasi sudah menerapkan SIM yang canggih tentu saja sebaiknya SIM yang digunakan dikembangkan untuk agar tidak kalah modern. Kemudian kualitas informasi yang dikehendaki itu derajat kualitas yang dibutuhkan akan berbeda sesuai sifat organisasinya. Kemudian kebutuhan sistem, misalnya reliabilitas sistem, kemudahan, jadwal instalasi, harapan umur sistem, kemudahan dipeliharanya. Terus pengelolaan data. Ada aplikasi yang membutuhkan prosesor berkecepatan tinggi dan dia tuh butuh kayak pengembangan sistemnya gitu. Terus faktor organisasi, terus kemudian kebutuhan untung rugi organisasi, faktor manusia yaitu kualifikasi pada SDM itu sendiri. Terus masalah hukum, berbicara mengenai hak cipta, contohnya adalah perangkat lunak. Nah gitu. Kemudian yang ketiga adalah berikan contoh bentuk-bentuk keamanan sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan atau organisasi yang menerapkan SIM berbasis komputer. Jawabannya itu 1. Itu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Terus kemudian yang kedua, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman tersebut. Terus yang ketiga itu menentukan kebijakan keamanan informasi. Terus yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko resiko-resiko yang mengancam tersebut. Kemudian yang keempat adalah jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer dari internal maupun eksternal. Contohnya yaitu ada kayak bencana alam, misalnya gempa bumi atau banjir, kemudian
manipulasi data, kemudian pergantian program, penggantian data oleh pencuri, terus ada juga pencurian data, terus ada juga virus yang menyerang data-data kita, kemudian bom logika, caching, itu contoh-contohnya. Terus kemudian ada lagi kayak rintangan budaya dan komunikasi, kemudian kendala politis, kemudian ada lagi masalah-masalah teknologi, diantaranya ketersediaan sumber listrik, sirkuit komunikasi yang hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan rendah. Nah, begitu. Terima kasih. Ini jawaban-jawabannya akan saya kirim via YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.